Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang momentum, impuls, hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Nah, untuk materinya itu udah ada di video aku yang sebelumnya atau kalian bisa klik di pojok kanan atas ya. Oke, kita langsung saja ke soal tentang momentum. Momentum seorang pelari bermassa 65 kg yang sedang berlari pada kelajuan 10 meter per sekon adalah, nah untuk mengerjakan soal fisika itu tipsnya jangan lupa kalian untuk membuat diketahui dan ditanya, karena dengan dibuat diketahui dan ditanya itu akan mempermudah kita untuk menjawab soalnya nanti. Oke, kita jawab ya. Diketahui massanya 65 kg, kemudian kelajuannya 10 meter per sekon, dan yang ditanya itu adalah P atau momentum. Nah, ini kategorinya soal yang cukup mudah karena hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus. Jadi cukup tahu rumus momentum itu apa, kemudian diaplikasikan. P sama dengan M dikali V. Sama dengan M-nya 65, V-nya 10. Tinggal dikalikan 65 dikali dengan 10. Oke, jawabannya 650 kg meter per sekon. Oke, lanjut ke soal tentang impuls. Nah, ini ya, sebuah bola karet massanya 100 gram. Nah, seperti tadi kita buat diketahui M sama dengan 100 gram. Jangan lupa kalau standar internasional satuan untuk massa itu adalah kilogram. Jadi harus diubah ke dalam kilogram. Nah, 100 gram ke kilogram itu naik 3 tangga sehingga dibagi dengan 1000. 100 dibagi dengan 1000, 0,1. Kemudian dilemparkan horizontal sehingga membentur dinding seperti gambar. Nah, di sini terlihat ya di gambar kelajuannya atau V1-nya itu bernilai 20 meter per sekon. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka gaya impuls bola yang terjadi adalah, artinya V2-nya sama dengan V1, 20 juga. Nah, di sini kenapa minus 20? Ini jangan lupa karena impuls itu adalah besaran vektor, sehingga dipengaruhi oleh nilai dan arah. Jadi, kalian harus ingat jika ke kiri nilainya itu selalu bernilai negatif ya. Jangan lupa, ini tanda negatifnya kalian tambahkan sendiri. Kemudian yang ditanya itu impuls. Nah, penyelesaiannya, persamaan yang bisa kita gunakan, I sama dengan M, V2 dikurang V1. I sama dengan masanya tadi 0,1 dikali dengan minus 20 dikurang 20. Minus 20 dikurang 20 itu minus 40. Sehingga 0,1 dikali min 40 sama dengan min 4 kg meter per sekon atau newton sekon. Nah, tanda negatif di sini ini menunjukkan bahwa momentumnya itu bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya tentang hukum kekekalan momentum. Dua buah bola masing-masing bermassa M1 sama dengan 2 kg dan M2 1 kg. Kita buat ya. Diketahui M1 sama dengan 2 kg. M2, oh ini salah ya. Ini M2 maksudnya 1 kg. Kemudian menggelinding berlawanan arah dengan kelajuan V1 2 meter per sekon. Nah, ini V1-nya 2 meter per sekon. Kemudian V2-nya 4 meter per sekon. Nah, ini ya gambarnya. Kenapa di sini negatif? Sama seperti impuls tadi. Jadi kalau ke arah kiri, ini kan V2-nya ke arah kiri, sehingga bernilai negatif. Ini tanda negatifnya ditambahkan sendiri. Kedua bola kemudian bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel. Kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah, oke, ditanya V-aksen ya. Nah, perhatikan persamaannya. Nah, persamaannya ini kita menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, ini rumus dasarnya itu adalah momentum. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, perhatikan, ini yang penting ya. Setelah tumbukan itu saling menempel, maka V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Jadi kita anggap karena nilai V1 dan V2 tadi sama, maka ini kita jadikan V aksen saja. Maka persamaannya menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Oke, kita masukkan angkanya. M1-nya 2, V1-nya 2, 2 dikali 2 ditambah M2-nya 1 dikali
V2-nya minus 4 sama dengan M1-nya 2 ditambah M2-nya itu 1, V aksen yang kita cari, atau masih misteri ya. Oke, 2 kali 2, 4, ditambah 1 dikali min 4 itu min 4, sama dengan 2 ditambah 1, 3 V aksen. 4 ditambah min 4, habis ya, 0. Sama dengan 3 V aksen, sehingga V aksen sama dengan 3 dibagi 0. Terbalik 0 dibagi 3, jadi hasilnya ya 0 meter per sekon. Tuh. Oke, kita ke soal tentang tumbukan. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H sama dengan 4 meter. Nah, ini H1 ya. Setelah menyentuh lantai, bola memantul kembali. Bila ketinggian pantulan pertama 1 meter, berarti H2-nya itu 1 meter. Yang ditanya koefisien restitusi bola tersebut, berarti E. Sehingga kita masukkan persamaannya E sama dengan H2 per H1. H2-nya 1, H1-nya 4, sehingga akar 1 per 4 sama dengan setengah. Jangan lupa ya, akar 1 tetap 1, akar 4 itu 2. Jadi nilai koefisien restitusinya adalah setengah atau 0,5. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.